Sekali lagi saya ingatkan untuk peserta gembleng baru, hati-hati ya, karena ini sulit, ini rumit. Ikuti secara bersungguh-sungguh apa yang dimotivasikan terkait gemblengnya panjenengan. Lah, ketika diberi motivasi, perhatikan baik-baik, disimak baik-baik. Kalau kurang paham, tanyakan. Jangan diam saja. Ada banyak ilmu pengetahuan yang saya miliki dari masa lalu saya. Sangat banyak. Yang jika saya ceritakan, sudah pasti bisa diambil hikmahnya sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Namun, kalau saya menceritakan masa lalu saya, itu akan ada banyak orang-orang terlibat di dalamnya. Artinya, kalau saya menceritakan masa lalu saya demi untuk memberikan wawasan atau pengetahuan, hikmah atau manfaat yang bisa panjenengan jadikan alat, tidak menutup kemungkinan orang yang tidak setuju dengan saya, orang yang tidak menyukai dengan saya, itu akan tersinggung. Walaupun saya tidak menyebutkan namanya. Karena masa lalu saya melibatkan banyak orang, namanya juga pejalan kaki, namanya juga pengembara, namanya juga petualang. Yang namanya pengembara, petualang itu kan keliling dunia. Artinya melibatkan banyak orang, tidak sedikit orang. Nah, dengan perjalanan saya di masa lalu ketika saya mengembara, ketika saya berpetualang, itu ada banyak ilmu-ilmu pengetahuan. Mulai dari suka duka, dari kesedihan, kebahagiaan, penderitaan, kegagalan, keberhasilan, banyak sekali. Yang jika saya ceritakan satu persatu, itu sudah pasti bisa diambil hikmahnya sebagai tambahan wawasan atau tambahan pengetahuan buat panjenengan di dalam laku. Namun jika itu saya lakukan, sudah pasti, sudah tentu, orang yang tidak setuju sama saya, orang yang tidak menyukai saya, itu akan tersinggung. Artinya, saya menciptakan sesuatu yang tidak nyaman di situ. Mungkin panjenengan masih ingat ketika saya memberikan informasi
terkait suka duka ketika saya masih melakukan pengenalan tentang wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana secara meluas. Nah, secara tidak langsung itu saya melibatkan banyak orang di situ. Melibatkan banyak orang. Mulai dari yang baik kepada saya sampai yang tidak baik kepada saya ikut terlibat di situ. Walaupun saya tidak menyebutkan namanya, pasti yang tidak menyukai saya ya akan tersinggung. Karena apa? Karena menurut pengalaman saya, justru yang lebih sering memperhatikan kita itu orang-orang yang tidak menyukai kita. Semakin kita tidak menyukai seseorang, semakin tercurah perhatian kita itu seluruhnya kepada orang yang tidak kita sukai. Orang yang menyukai saya, contohnya misal, orang yang menyukai saya belum tentu setiap saat meluangkan waktu untuk nyimak video saya, itu belum tentu. Tapi orang-orang yang tidak menyukai saya akan lebih memilih menyimak video saya daripada menyibukkan dirinya untuk bekerja. Artinya apapun yang saya sampaikan, orang-orang yang tidak menyukai saya itu pasti tahu. Nah, ketika saya menceritakan masa lalu untuk diambil hikmahnya sebagai motivasi, nah mereka kan tahu ketika saya menceritakan hal ini di daerah sini, kan mereka tahu. Nah, akhirnya mereka tersinggung. Nah, ketersinggungan ini bisa diluapkan dengan berbagai cara, sehingga terjadilah sebuah fitnah, ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Oleh sebab itu, di dalam laku murni menuju suci, saya lebih memberikan motivasi sekarang-sekarang, bukan tentang masa lalu, juga bukan tentang masa depan. Karena bagi saya, masa lalu itu sudah bukan milik saya, dan masa depan masih belum milik saya. Nah, milik saya adalah saat ini. Jadi yang saya motivasikan kepada panjenengan adalah motivasi yang saya miliki saat ini. Lah, motivasi yang diberikan saat ini, motivasi saat ini yang diberikan saat ini, itu kan selalu berkembang, selalu berubah. Karena saat ini tidak akan sama dengan saat nanti. Artinya motivasi saat ini dan motivasi yang saya berikan saat ini itu tidak akan sama dengan motivasi yang akan saya berikan nantinya. Lah, kalau panjenengan tidak memperhatikan dengan baik, tidak menyimaknya dengan baik, panjenengan akan tertinggal di situ. Panjenengan menjadi tertinggal. Sungguh ini sangat rumit. Semuanya harus murni. Semuanya harus bersih. Nah, dikarenakan semuanya harus murni, semuanya harus bersih, agar kita bisa mencapai suci dengan mulus, maka saat memberikan motivasi-motivasi, perenungan-perenungan, saya tidak akan menggunakan masa lalu saya. Video tentang suka duka ketika saya syiar,
ketika saya memperkenalkan wahyu pancagaib yang sudah ada, biarlah itu menjadi kenangan. Saya tidak akan menggunakan masa lalu saya lagi, saya tidak akan mengungkit masa lalu saya lagi ketika saya memberikan motivasi-motivasi kepada panjenengan agar panjenengan mengalami kemudahan-kemudahan. Motivasi-motivasi yang akan saya berikan adalah motivasi saat ini, dan jika panjenengan tidak menyimaknya dengan baik, panjenengan akan tertinggal nantinya. Karena motivasi yang saya berikan adalah motivasi yang selalu baru, selalu update di setiap saatnya. Dengan ini saya juga perlu berhati-hati. Karena apa? Karena di era Romo atau di abad kedaulatan Romo, ini semua harus bersih, semua harus murni. Artinya, jika sampai ada yang tidak murni, tidak bersih, pasti akan terungkap di situ. Termasuk diri saya sendiri. Ya, termasuk diri saya sendiri. Kalau saya sampai memberikan motivasi-motivasi kepada panjenengan yang tidak murni, motivasi-motivasi kepada panjenengan yang tidak bersih, dikarenakan saya menggunakan masa lalu, dan di usia saya yang ke-63 sudah pasti saya tidak bisa mengingat seluruh masa lalu saya, itu kan tidak bisa. Artinya pasti ada kesalahan-kesalahan di situ yang akan menjadikan motivasi yang saya berikan itu tidak murni, tidak bersih. Nah, di sini saya akan teradili. Di sini saya akan teradili. Rumit sulitnya di dalam penyelesaian laku murni menuju suci itu di situ. Semuanya harus bersih, semuanya harus murni. Jika sampai ada yang tidak bersih, ada yang tidak murni, pasti teradili di situ. Dikarenakan ini sulit dan rumit, disebabkan ini tentang penyelesaian laku murni menuju suci, maka saya tekankan mulai malam ini, saya tidak akan memberikan motivasi-motivasi kepada panjenengan dengan mengambil sejarah perjalanan masa lalu saya. Ini saya lakukan untuk menjaga kebersihan dan kemurnian laku pribadi saya, juga memperlancar kebersihan dan kemurnian laku panjenengan yang sedang berjuang, berkorban, dan mengabdikan diri di dalam menyelesaikan laku murni menuju suci. Jadi saya minta kesungguhan panjenengan ketika diberi motivasi. Kalau panjenengan tidak menyimaknya dengan sungguh-sungguh, tidak menyimaknya dengan baik, panjenengan akan tertinggal. Dikarenakan motivasi yang diberikan adalah motivasi baru saat itu atau saat ini. Terlebih lagi apa yang sedang kita kaji
dan yang sedang kita praktekkan bersama, pondasinya adalah kesadaran. Kesadaran ini terlampau dalam untuk ukuran manusia-manusia modern. Nah, jika kesadaran ini tadi tidak bersih, kalau kesadaran ini tadi tidak murni, jangankan hidup, sukma atau 4 anasir kita saja tidak akan tergugah. Jangankan hidup, 4 anasir kita saja tidak bisa tergugah jika kesadaran ini bukan kesadaran murni atau bukan kesadaran bersih. Artinya, di dalam laku kita akan masih memiliki konsep atau sifat dan sikap menilai hanya dengan satu kesalahan saja. Semisal contoh, saya memiliki 10 kebaikan. Hanya dengan 1/4 kesalahan saya, panjenengan bisa menjatuhkan saya. Sepuluh kebaikan saya bagi panjenengan itu tidak ada. Yang ada bagi panjenengan adalah 1/4 kesalahan saya. Jika kesadarannya tidak murni, jika kesadarannya tidak bersih. Artinya kita akan tetap sama seperti manusia awam pada awalnya.